Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Marlina Hidayat dari SMA Negeri 1 Banjar. Di sini saya akan berbagi, kita sharing bersama-sama studi kasus masalah di dalam kelas. Yang menjadi latar belakang masalah di sini yaitu saya melihat bahwa sekolah adalah tempat di mana murid melakukan kegiatan belajar mengajar, KBM, kita ya selain dari belajar, siswa atau murid juga menghabiskan waktu istirahat di sela-sela jam pelajaran di area sekolah. Waktu yang siswa habiskan di sekolah biasanya adalah 10 jam. Dalam rentang waktu tersebut ada banyak aktivitas yang dilakukan murid seperti mengonsumsi makan pagi, belajar, dan olahraga. Sebagian besar aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut tidak akan menjadi masalah sebenarnya jika sampah dibuang pada tempatnya. Namun yang terjadi adalah sampah dibuang sembarangan. Banyak terlihat di meja-meja kantin, meja belajar, lantai toilet, sekitar lapangan, dan juga sekitar tempat sampah-sampah yang tidak dimasukkan ke dalam tong sampah. Sampah-sampah yang sering terlihat adalah kotak makanan, tisu, botol minum sekali pakai, kertas coretan, dan sebagainya. Keadaan ini yang membuat saya untuk apa itu namanya mengangkat permasalahan ini ke dalam sesuatu yang harus kita selesaikan, harus segera kita tindak karena akibatnya lingkungan sekolah menjadi tidak higienis dan mempersulit pekerjaan ya para TU atau kalau yang sekolahnya memiliki office boy atau office girl juga sama itu mempersulit pekerjaan mereka. Juga sebenarnya lingkungan sekolah yang tidak bersih itu mengakibatkan banyak siswa-siswi yang sering sakit lah dan lain sebagainya atau stakeholder yang lainnya pun juga sama ya. Lingkungan sekolah yang tidak bersih dapat mengakibatkan terganggunya KBM, kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga mengakibatkan persebarannya kuman dan virus yang cepat. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini dalam masa pandemi virus corona COVID masih ada ya. Jika lingkungan kotor maka penyebarannya akan semakin cepat. Keadaan ini darurat dan butuh tindakan secepatnya. Namun sebelumnya perlu dilihat akar dari masalah ini. Apa sebenarnya penyebab masalah ini? Jawabannya ternyata kurangnya kesadaran dari warga sekolah yang masih membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya masih kurang disosialisasikan mungkin ya, atau belum terdengar oleh pada mereka, belum tersentuh hatinya. Walaupun sudah ada sosialisasi, masih juga kurang tegas dalam penerapannya. Misalnya tetap saja ada anak yang membuang sampah di meja kelasnya tetap walaupun kita sebagai guru sudah mengingatkan jangan dibuang ke sana. Kalau kita terlihat secara langsung kan otomatis kita ingatkan ya siswa-siswi kita yang membuang sampah sembarangan itu. Terus kemudian juga terkadang di depan mata kita sendiri anak setelah selesai makan itu main lempar, main kemana saja tisunya. Walaupun sering terkadang kita mengingatkan, tolong nak jangan dibuang ke sana. Ini sebagai bukti saya berikan foto kalau anaknya tidak saya perlihatkan ya. Foto bahwa di kolong meja itu tersimpan begitu banyak makanan. Ini ada bekas makanan ringan, ada bekas apa itu kertas ulangan, diguel-guel lah, ada tisu dan lain sebagainya. Banyak sekali ini ya, ada bekas permen. Ini di buku itu ada bekas disatukan dengan sepatu, dengan bekas makan ciki, dengan plastik dan lain sebagainya. Ini sangat miris sekali bagi saya. Dan kemudian saat kala kita lihat ke sudut sekolah di tempat bak, ternyata begitu banyak menumpuk sampah-sampah ini berserakan. Ini bukan main luar biasa ya. Di sudut sekolah kita sampai bak sampah yang kuning ini, yang berwarna kuning ini sudah tidak muat, sudah tidak bisa menampung adanya bekas makanan. Ini terlihat sangat jelas, bekas pisang juga, bekas coklat, bekas kopi dan lain sebagainya. Lalu kita harus mengambil tindakan. Nah, di sini saya memberikan sebuah solusi. Solusi dari keadaan yang ada di sekolah saya ini adalah dengan menggalakkan sosialisasi membuang sampah dengan benar.
termasuk dengan menerapkannya dalam aturan sekolah, bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada warga sekolah untuk mencegah dilanggarnya aturan membuang sampah dengan benar. Perlu diberi sanksi bagi yang melanggar. Bila perlu, maka dalam kegiatan pembelajaran juga diimplementasikan pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika semua sudah membiasakan diri untuk membuang sampah dengan benar, maka kegiatan belajar mengajar, istirahat, dan sebagainya dapat berlangsung lebih nyaman dan baik. Lingkungan juga akan menjadi bersih dan memperkecil kemungkinan penyebaran kuman penyakit atau virus sekalipun. Dengan begitu, semua warga sekolah pun dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. Sebenarnya konten ini pernah ditayangkan di dalam Kompasiana.com dengan judul "Kurangnya Kesadaran Mengakibatkan Sikap Buang Sampah Sembarangan di Lingkungan Sekolah". Silahkan. Ini pun hasilnya dapat terlihat di ruang kelas kami, sudah mulai kolong-kolong mejanya sudah tidak berserakan lagi yang namanya sampah. Terus kemudian anak juga diberikan kesadaran bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau misalnya sudah menumpuk di dalam ember, maka bisa dimasukkan ke dalam karung. Lalu kami juga selain ini memilah sampah B3, sampah anorganik dan organik, sampah-sampah plastik yang masih bisa kita manfaatkan. Kemudian sampah-sampah plastik bekas makanan, bekas minuman yang bersifat biodegradable ataupun non biodegradable dikumpulkan oleh siswa di sini. Kami berhubungan juga dengan para pemungut sampah. Mereka datang ke sekolah untuk menimbang sampah sehingga siswa-siswa di sini diberikan kesadaran untuk bagaimana mendapatkan hasil dari sampah. Jadi sampah itu tidak hanya sekedar sampah atau tidak sekedar kotoran, tapi juga berguna, bermanfaat. Uangnya bisa untuk menambah income kah, sehingga di sini anak-anak mulai ada ketertarikan luar biasa bahwa mereka mau memilah sampah, tidak akan menumpuk-numpuk sampah di kolong meja lagi, mereka mau memilah. Selain itu juga mereka menyayangi tanaman yang ada di sekitar, bahwa sampah itu tidak hanya di dalam kelas yang harus kita jaga, di luar kelas juga harus kita jaga. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah pun karena tidak ada sampah mereka bisa tumbuh dengan baik ya, karena setiap gulma yang ada pun kita ambil. Terus kemudian akhirnya di dalam kelas bisa terlihat ceria kembali, mengurangi jumlah yang sakit juga. Ini dampaknya anak-anak bisa bahagia, belajar dalam kelas dengan bahagia, kemudian lingkungan kelas pun terlihat rapi. Kalau ini bukan sampah ya, ini kantong atau tas anak. Ini terlihat mereka bahagia, mereka menggunakan bahan dari rumah, plastik dan lain sebagainya. Kemudian dapat kita lihat ini akhirnya mereka bisa belajar di dalam lingkungan sekolah yang bersih, dapat kita lihat rindang, asri, tanpa adanya bau sampah atau tanpa adanya tumpukan dan apapun itu yang berkisah tentang sampah ya. Di kelas pun kita bahagia, ceria, dan terima kasih akhirnya masalah sampah dalam kelas maupun sampah di luar kelas dapat terselesaikan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.